Halo semua, saya Rini Fauna, NIM 019. Video kali ini adalah video tugas dari mata kuliah Digital Event Management yang berisi tentang ide event digital untuk masyarakat Montong dengan dana awal sebesar 50 juta. Nah, ini adalah rancangan dari ide saya, di mana ide saya di sini saya memiliki tema eventnya yaitu Montong Digital Market Day. Nah, di Montong Digital Market Day ini, eventnya itu akan menggabungkan pasar tradisional dan juga pasar modern atau pasar digital. Nah, kenapa saya memilih event ini? Di antaranya, hal yang pertama itu bahwa Montong di masyarakat Montong itu cukup memiliki banyak UMKM. Yang kedua, pemudanya itu juga cukup aktif dalam penggunaan media sosial. Ini yang saya tahu. Terus yang ketiga itu untuk kemampuan atau keterampilan dalam konten digital itu bisa dibilang masih kurang untuk UMKM. Nah, yang keempat itu belum terbiasa dengan sistem pembayaran non tunai. Jadi kebanyakan itu masih menerimanya tunai saja. Kalau non tunai itu belum semua. Lalu yang kelima itu belum optimal dalam pemanfaatan fitur pemasaran online. Lalu bentuk kegiatan dari Montong Digital Market Day ini itu gambaran kecilnya seperti ini. Jadi, Montong Digital Market Day itu adalah kegiatan bazar UMKM yang dilengkapi dengan fasilitas digital seperti QR kode produk, terus pembayaran cashless, terus ada juga area live shopping. Nah, live shoppingnya ini bisa di TikTok dan juga Instagram. Lalu di dalam eventnya itu ada apa aja? Nah, di dalam event ini itu terdapat empat hal. Yang pertama itu ada booth UMKM dengan katalog digital. Lalu yang kedua ini itu ada live shopping. Live shopping ini dipandu oleh pemuda-pemuda yang asal itu dari Montong sendiri. Lalu yang ketiga itu ada aktivasi konten digital, foto atau video dari banyak orang atau pengunjung yang datang. Lalu yang keempat itu ada bantuan digital untuk UMKM dari relawan pemuda. Lalu target yang ingin dicapai itu apa? Target yang ingin dicapai dari yang pertama itu target peserta. Target peserta ini ada dua, yaitu UMKM dan juga anak muda. UMKM ini sebagai apa? Nah, UMKM tentunya ini sebagai pengisi dari event ini. Lalu yang kedua itu ada anak muda. Anak muda ini sebagai relawan dari event ini, relawan digital. Lalu target yang ingin dicapai. Nah, target yang ingin dicapai ini saya tuliskan minimal ada 40 UMKM yang tergabung dalam event ini. Lalu yang kedua, seluruh UMKM itu harus menggunakan QR kode informasi dari produknya masing-masing. Lalu yang ketiga itu minimal ada 20 UMKM yang mengikuti sesi live shopping. Lalu yang keempat itu terciptanya minimal ada 50 sampai 100 konten digital oleh pengunjung dan juga relawan. Lalu yang kelima itu peningkatan transaksi UMKM selama event itu akan menjadi target utama. Lalu kegiatannya itu untuk rundown-nya di sini saya tuliskan mulai dari pukul 8 sampai 9 itu akan dilakukannya registrasi UMKM, setting booth, dan juga aktivasi QR code. Lalu untuk setting booth ini bisa di bawah jam 8. Jadi jam 8 sampai 9 itu hanya kita
cross check aja apakah sudah siap atau belum. Nah, untuk jam 9 sampai jam 9.30 itu kita mulai untuk pembukaan acara. Lalu jam 9.30 sampai jam 12 siang itu akan dilakukannya kegiatan bazar UMKM dan juga ada sesi live shopping 1. Nah, jika tadi saya tuliskan harus ada minimal 20 UMKM yang join di live shopping ini, maka di sesi 1 itu harus ada 10 UMKM yang masuk dan nanti ada sesi 2 yaitu 10 UMKM lagi. Jadi dibagi. Lalu untuk jam 12 sampai jam 1 itu istirahat dan juga ada hiburan juga. Nah, istirahat ini untuk para UMKM tentunya tidak akan istirahat ya, soalnya tetap akan ada transaksi jual beli dari pengunjung. Istirahat ini dari sesi live shopping ataupun yang lainnya. Nah, untuk jam 1 sampai jam 3 itu mulai lagi lah tuh bazar UMKM-nya dan juga ada sesi live shopping yang kedua. Nah, untuk jam 3 sampai jam 4 itu ada aktivasi konten digital oleh pengunjung. Lalu jam 5 sampai jam setengah 6 itu kita penutupan dan juga ada dokumentasi akhir. Lalu untuk kepanitiaannya yang diperlukan dari event ini itu apa aja? Nah, yang pertama tentunya harus ada penanggung jawab dari event ini. Lalu yang kedua, ketua pelaksana. Yang ketiga ada tarif dan juga pengabat. Yang keempat itu ada divisi acara. Divisi acara ini yaitu mengkoordinasi live shopping dan juga flow dari bazar. Lalu yang berapa tadi? Yang kelima. Yang kelima itu ada divisi digital ataupun dokumentasi. Ini dia itu akan mengkoordinasi semua konten, editing dan juga live. Lalu selanjutnya ada divisi relawan digital. Ini isinya relawan-relawan semua, yaitu pemuda dari pendamping para UMKM. Karena kita akan mengarahkan UMKM ini untuk paham terkait dengan digitalisasi. Lalu selanjutnya ada divisi keamanan yang mengurusi tentang perizinan segala hal, perizinan tempat, perizinan persewaan barang, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada logistik ataupun dekorasi. Lalu ada humas dan juga publikasi digital. Nah, untuk RAB-nya, dengan dana awal kita diberi 50 juta, kita akan menggunakan yang pertama, kita akan alokasikan ke tenda dan juga meja booth untuk UMKM dengan total itu 10 juta. Kita anggar dengan 10 juta. Lalu untuk peralatan live shopping seperti kamera, ring light, tripod itu aja ada di sekitar 5 juta. Ini bisa kita atasi juga dengan kita kerjasama dengan para kreator ataupun para host-host live shopping yang emang udah punya peralatan ini. Itu bisa kita kerjasama. Lalu ketiga itu ada dekorasi area bazar dan juga ada dekorasi area bazar. Itu sekitar saya alokasikan 4 juta. Lalu ada sound system, ini saya anggar 4 juta juga, itu bisa kurang. Dan selanjutnya ada pembuatan katalog digital atau dan QR kode untuk UMKM. Itu ada di 2.500.000. Lalu ada konsumsi panitia dan juga relawan, ini ada di 3 juta. Untuk konsumsi panitia dan juga relawan, ini kita akan meminimalisir untuk jumlah panitia dan juga relawan yang benar-benar dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, tidak terlalu membludak, tetapi dia juga bisa mengkoordinir semua rangkaian acara. Lalu dokumentasi foto dan juga video ada di 3.500.000. Lalu ada publikasi digital, desain dengan ads, itu ada di 4 juta. Lalu keamanan, surat kebersihan, ini kita ambil 2 juta saja. Karena kebersihan dan juga keamanan itu nanti dari panitia juga akan ada. Lalu ada hadiah untuk konten, untuk para konten yang tadi pengunjung itu ada 3 juta. Nanti bisa berupa voucher UMKM. Lalu ada dana cadangannya saya ambil 9 juta dengan total keseluruhan yaitu 50 juta. Nah, untuk risiko dan mitigasi tentunya di segala event itu akan ada risikonya dan kita di sini akan mencoba meminimalisir dari risiko tersebut. Nah, risiko yang pertama yaitu UMKM kesulitan menggunakan fitur digital. Itu akan
bisa muncul banyak dari para UMKM ataupun sedikit, tapi itu akan ada. Dengan mitigasinya seperti apa? Yaitu akan ada pendampingan langsung oleh para relawan pemuda. Jadi relawan pemuda itu akan standby untuk mendampingi para UMKM. Lalu yang kedua, kendala jaringan internet. Nah, ini kita tuh bisa atasi dengan kerjasama dengan pihak penyedia layanan WiFi yang kita khususkan untuk ada di event tersebut, atau kita juga adanya modem. Lalu cuaca buruk ini kita juga bisa menggunakan tenda full tenda full kanopi gitu. Lalu ada live shopping itu minim penonton. Nah, kalau live shopping ini minim penonton, berarti publikasi dari live shopping ini itu harus intensif 3 hari sebelumnya. Lalu ada keamanan area bazar. Itu ada penambahan petugas keamanan lokal. Oke, itu adalah rancangan event dari event Motong Digital Market Day dengan dana 50 juta. Oke, see you next time. Bye-bye.